Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT bersabda dalam surat Al-Maidah ayat ke-65 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang tabah di dalam menegakkan kebenaran karena Allah. Jadi tegakkan kebenaran lillahi ta'ala. Poin pertama. Kemudian lanjutan ayat tersebut, dan menjadi saksi yang tidak berpihak. Poin kedua, menjadi saksi yang tidak berpihak. Kemudian lanjutan ayat tersebut, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Jadi tadi yang saksi yang tidak berpihak itu, penjelasan di sini jangan sampai karena kamu benci terhadap sesuatu kaum, kamu menjadi tidak adil. Tegakkan keadilan karena keadilan itu lebih dekat pada takwa. Poin ketiga, keadilan merupakan wujud dari takwa. Wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat ke-65, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kalian macam Allah, surat Al-Maidah juz yang ke-6. Surat Al-Maidah ini diturunkan pada tahun ke-10 setelah hijrah. Berarti tahun terakhir dari risalah Nabi. Ya, ini tahun terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Dengan demikian, topik dari atau tema dari surat ini utamanya adalah dua hal. Pertama adalah penghujung dari syariat-syariat Islam. Jadi sebutkan sebelumnya ya, surat-surat Madinah itu atau padat berisi dengan syariah-syariah, hukum-hukum Islam. Dari mulai tahun pertama Hijrah hingga tahun ke-10 Hijrah. Ya, dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, itu sekitar tahun pertama dan kedua ketiga Hijrah. Dan ini Al-Maidah tahun ke-10 Hijrah. Syariat Islam. Kemudian topik yang kedua atau tema yang kedua adalah bagaimana melaksanakan dakwah terhadap ahli kitab maupun kaum-kaum lainnya. Ya, Beduin, kemudian orang-orang yang tidak beragama ya di pada saat itu, bagaimana cara memanggil mereka terhadap Islam. Orang Persia ya juga yang beragama Majusi, mengajak mereka kepada Islam. Nah, ini karena ini tahun ke-10 Nabi Muhammad wafat di tahun ke-10, makanya uh, wisdom dari Allah pada surat yang diturunkan di tahun ke-10 ini banyak sekali cara-cara untuk memanggil kaum-kaum lainnya terhadap Islam. Karena Rasulullah SAW mulai menyebarkan agama Islam, mulai menulis surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab untuk memanggil mereka terhadap Islam. Dan itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah yang selanjutnya. Jadi dua ya tadi eh, apa namanya tema utama dari surat Al-Maidah. Nah, kembali kepada ayat tadi ya, adil, adil ya, justice dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini merupakan salah satu nama dari Allah Asmaul Husna, Al-Adil. Allah sendiri menamakan dirinya sebagai Al-Adil, salah satu nama Allah, justice, ya, keadilan. Jadi ini penting, Allah sendiri memberi nama dirinya Al-Adil. Ya. Dan adil itu merupakan satu prinsip yang utama di dalam Islam. Penting bapak-bapak dan adik-adik remaja laki-laki, setiap sholat Jumat kita mendengar ajakan dari khotib, Innallaha, atau khotib yang membacakan ayat tersebut, ya ajakannya dari Allah, Innallaha ya'muru bil adl. Yang pertama ya, bil adl wal ihsan wa ita'il qurba, dan selanjutnya hingga akhir ayat tersebut. Yang disebutkan pertama, ya'murukum bil adl. Allah memerintahkan kita untuk sifat adil. Adil itu penting, ya, karena kalau keadilan mulai muncul, persoalan yang lain mulai muncul.
Maka dalam surat Yusuf disebutkan bahwa sebelum mencintai, atau salah satu poinnya ya, sebelum mencintai keluar rasa cinta terhadap anak-anak. Tidak apa-apa kita menunjukkan rasa cinta pada anak-anak, tapi yang paling utamanya sebelum itu adalah keadilan. Keadilan harus ditunjukkan dulu, kemudian baru kecintaan kepada anak-anak. Ya. Oke, jadi adil itu di ayat tersebut tadi poinnya adil, ya kita harus bersikap adil. Nah kemudian disebutkan juga atau diperkenalkan juga untuk bersikap adil walaupun terhadap kaum yang kita benci. Nah kalau kaum yang kita benci saja kita harus adil, ini prinsip Quran ya. Apalagi mereka yang kita hanya sedikit perbedaan pendapat, sedikit merasa tidak serak dengan perbuatan mereka. Itu apalagi kita harus adil. Yang kita benci saja harus adil. Jadi kalau yang maksimum kita harus adil, yang minimum, yang pertengahan, apalagi kita harus adil. Ya, itu prinsip dalam Quran. Jadi di sini mungkin ada salah satu riwayat ya dari Khalifah Umar bin Khattab, salah seorang anaknya itu melakukan tindakan yang tidak baik, ya harus dihukum. Nah ini kejadiannya di Mesir, Gubernur Mesir Amr bin As menghukum, tapi karena tahu ini anaknya Khalifah, beliau menghukumnya secara pribadi, ya tertutup dan tidak terlalu keras. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Umar bin As, anak saya harus dihukum sama seperti yang lain, harus adil. Jangan sampai ada pembicaraan-pembicaraan rakyat, oh ini anaknya Khalifah tidak dihukum karena dia anak Khalifah. Tidak mau Umar bin Khattab. Sama seperti Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab belajar dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW menyebutkan kalau Fatimah melakukan kesalahan, mencuri, potong tangannya, tidak pandang bulu. Ya, itu sikap adil, menunjukkan pentingnya sikap adil. Oke, dan poin yang terakhir dari ayat tersebut adalah adil merupakan manifestasi atau perwujudan dari sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa melaksanakan perintah Allah externally, ya pada saat kita bersama-sama orang lain atau pada saat kita sendiri dengan sebaik-baiknya, dan menjauhkan diri dari perintah, larangan Allah pada saat bersama maupun pada saat sendiri dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melakukan itu, salah satu yang muncul atau bersemi dari sifat itu adalah sikap adil. Semi dari takwa, perwujudan takwa adalah sikap adil. Takut terhadap Allah pada saat bersama atau pada saat sendiri. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tentunya pada saat dihadapkan untuk melakukan menghakimi dua pihak akan adil, tidak berpihak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan dari Tuhan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.